Anda harus dengarkan ini sampai selesai karena di akhir saya ingin kita dapat mengkritisi diskusi Agatha ini. Mari kita simak bersama-sama dengan seksama. Halo Kak Agatha. Halo, Islam Kristen bro. Islam Kak. Nah kan mau bertanya. Kak, ini suaranya jelas ya? Jelas ya? Kak izin Bagus, ya. bagus. Oh, ya. Oke. Kak izin saya mau nyambung sedikit tadi tentang yang sama Mas Roy tadi. Silakan. Mungkin kalau kita di versi Islam itu menganggap, kalau di Kristen kan menganggap firman itu Yesus itulah firman. Kalau kami di Islam kayaknya menganggap Yesus itu menyampaikan firman gitu. Benar nggak kan Kak? Benar nggak Kak? Pada zaman Yesus tidak ada menulis kitab-kitabnya. Maka apa yang Yesus sampaikan kepada jemaahnya itulah firman Allah yang disampaikan. Ya kan? Benar kan Kak? Benar nggak? Enggak. Di Al-Qur'an dikisahkan Isa dan dikisahkan Isa. Ini fokus nih pertanyaan saya. Isa ini, saya nggak ngomong Yesus, nggak ngomong Gimana, Yesus. Kak? Isa di dalam Quran memang menyampaikan firman Allah. Enggak, di Al-Qur'an dikisahkan Isa dan dikisahkan Isa. Ini fokus nih pertanyaan saya. Isa ini, saya nggak ngomong Yesus, nggak ngomong Yesus saya. Isa di dalam Quranmu memangnya menyampaikan firman Allah. Oh, gini ya, kalau versi di Islam itu memang Nabi Isa itu kan nabi yang menyampaikan wahyu Itu menerima di zamannya dari dia, Allah, di zaman betul nggak? Bani Namanya Israel Injil. itu. Nggak, saya tanya apakah Bukan Isa di kitab. dalam Quran Bukan kitab. menyampaikan firman-Nya Allah? Bukan kitab, Ya, ya. Oke. Karena kan, ya. Oke, di dalam Karena Quranmu kan- dikatakan oke gini, di karena dalam Quranmu dikatakan Isa itu menerima kitab dari Allah, betul nggak? Namanya Injil, betul nggak? bukan kitab. Loh, bukan kitab katanya Pak. Nah, gini Kak, gini ya. Kalau di Islam, Jadi, bentar. Jadi Isa itu nerima apa dari Allah? Nah dulu, Bukan gini. kitab. Kalau setahu saya, kalau dari Islam, di Islam itu mulai zaman Musa ada Taurat itu ya, yang perjanjian lama itu. Kemudian ketika zaman Yesus itu yang menyampaikan pesan-pesan ke Bani Israel itu, tapi tidak ada menulis kitab. Kitab itu kan sebuah teks yang dituliskan pada sebuah buku, model buku gitu. Ya kan? Makanya ada di Alkitab itu, ini saya ngomong aja ya, kalau silakan salah koreksi. Makanya di Kristen kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu zaman Musa itu kan. Perjanjian baru itu yang ditulis Paulus itu kan. Mana Yesus tidak ada menulis kitab kan? Bang, bentar Bang, saya tanya. Isa ini Jangan lari-lari dulu bro. Iya. Konsisten dulu, konsisten. Iya. Isa ini benar nggak dapat firman dari Allah atau dapat kitab dari Allah? Begini Kak, kalau kan sudah jelas beda kita konsep. Kalau di Islam itu dari zaman Nuh sampai Nabi yang Muhammad Nabi terakhir itu semua tauhid. Sampai Siti Maryam. Saya nggak nanya itu. Isa Iya, menerima kalau di kitab versi Islam Nabi Isa itu menyampaikan itu semua firman Allah. atau memberikan. Nah iya, karena di Nggak Islam itu nyambung. semua dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu semua Tuhan itu Allah. Semua Nabi itu utusan, hanya utusan. Nggak nanya itu loh Pak. Coba Pak Erben persempit dulu. Nggak ngerti. Jadi gini. Kalau di dalam Kristen, Yesus itulah Injil itu sendiri. Dia mengajarkan kebenaran, kekudusan, kesucian, kesalehan, keselamatan, hidup kekal, penebusan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Betul. Kemudian apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperbuat Yesus, itu oleh pimpinan Roh Kudus dituliskan oleh para rasulnya. Itulah yang ada di dalam kitab Injil. Itulah yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi kalau di Islam, Isa itu diberikan kitab. Tapi kitabnya itu tidak tahu di mana sekarang. Seperti lagu Ayu Ting Ting. Di mana disebutkan? Iya, nggak tahu lagi kan. Sebentar dulu. Di mana di Al-Quran disebutkan Nabi Isa diberikan kitab? Oke, tenang. Pasti kita ada kasih tunjuk ya. Justru harusnya dia yang tadi ini kan dia bilang kan, Isa ini menyampaikan firman Allah. Iya. Bukan. Loh, saya bilang Itu statement kamu saya catat. Ya iya. Nabi Isa menyampaikan Dia berubah-berubah ini orang Bentar ngeri dulu, Mbak. ini. Ini Mbak gue santai. catetin terus. Mbak, gini Mbak ya. Di Islam itu Gue catat loh, statement lu bertanggung jawabin ya. Oke, Jangan iya. jangan Gini Mbak ya. nyanyi. Gini, di Islam itu setiap nabi memiliki zaman umatnya.
Jelaslah Nabi Isa itu memiliki zaman umatnya yaitu Bani Saya nggak Israel. nanya itu, Nah. saya nggak nanya itu. Terus Saya apa? nanya Isa ini dapat firman apa dapat kitab? Itu dapat. Nabi Isa itu nabi kami, utusan Nggak Allah. harus nanyain. Saya nanya si Isa ini dapat apa? Dia menyampaikan firman kan Nggak ada karena kitabnya, statement nggak ada. Kitab tertulisnya nggak ada. Oh. Mana kitab tertulisnya? Nggak jadi, ada. Al-Maidah, jadi apa? Al-Maidah 46. Sebentar. Jadi Isa ini menyampaikan firman, tapi nggak dapat firman gitu? Nabi Isa ini Nabi Isa, Taurat. Hah? Taurat? Iya. Mana ada kitab Isa? tertulis buku kitab di zaman Nabi Isa? Isa bawa Iya. Taurat, bukan Iya. Musa. Masih Bukan Musa. Mbak. Musa atau Isa ini? Gimana sih? Musa Taurat. loh. Nabi Isa meneruskan, tidak ada merubah Taurat. Loh. Pada saat masih Meneruskan zaman apa? apa? Nggak, Loh, jadi Isa ini dia Taurat turun mendapatkan zaman firman Nabi. atau dia punya firman sendiri? nggak ada. Taurat Jadi itu Isa apa? Ajaran Isa itu apa menurut Allah? kok apa? Nabi Isa itu Iya, apa? di versi Islam Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel, tidak membuat Saya kitab nggak nanya itu. belum ada Dia kitab dapat firman. baru. Oke, dia dapat firman nggak? Nabi di zaman Nabi Isa masih memegang Taurat itu. Tidak Saya ada nggak nanya itu. Saya nanya Isa dapat firman nggak? Tadi statementmu Yesus itu Isa menulis itu Injil juga menerima dong, firman, Ming. bukan firman. Makanya kalau Isa itu menerima statement kitab pertamamu Injil, saya Isa itu catat. bukan Yesus. Jangan jadi blok dong, kan? Baru dia nge-cross check lagi Pak Erben. Nah, loh, ntar dulu, Mbak. Gini loh, singkatnya tuh gini, apapun yang disampaikan pada zaman Nabi Musa, karena Nabi Isa ya, kami menganggap Nabi Isa itu semua utusan, tidak ngaku Tuhan, Nabi. Jadi segala Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, apakah Isa mendapatkan firman dari Allah? Itu, kok salah lari-lari? Apakah Isa mendapatkan firman dari Allah? Itu yang saya tanya. terus emangnya kenapa, Mbak? Astaga Tuhan. Katamu nabi-nabi dapat firman, dapat wahyu. Kristen kan tidak mengakui Yesus. Gini, goblok. Capek kali aku ngomong sama kau. Maaf ya saya bilang kamu goblok ya. Kau sendiri menarasi kan kau lupa narasimu. Itu baca ya. Saya baca ya. Oh. Dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi kitab Taurat sudah ada sebelum Isa. Dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil. Sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Jadi kitab Injil yang diberikan kepada Isa itu membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya sekarang, kitab Taurat Pak Erben, dan aku kitab ke depan Injilnya bentar di ya sini Pak mana? Erben. Pak Erben Iya. aku ke depan bentar, jaga ru. Oke, jadi gimana itu bro? Coba jawab dulu dong bro, bagaimana? Halo? Itu, Nabi Isa itu bukan memberitakan firman dia, tapi diberikan kitab. Jadi dia memberitakan isi kitab. Gimana bro? Halo? Kok diam bro? Iya, tapi kan di zaman Nabi Isa tidak ada tertuliskan kitabnya itu kan. Loh, orang Quranmu mengatakan di zaman Nabi Isa udah diberikan kitab, nggak ada tertulis. Bahkan kitab Injil yang diberikan ke Isa itu membenarkan kitab Taurat, itu tertulis dalam kitabmu. Makanya kalau kau belajar Quran, jangan hanya baca bahasa Arab. Kau harus baca bahasa Indonesia supaya kau ngerti. Kayak gini kan hasilnya kan. Coba kalau kau ngerti bahasa Indonesianya. Ya, Kau hanya sama baca aja, bahasa Bang. Arab. Lal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 a gitu kau, tapi nggak ngerti artinya. Sehingga ketika kita tunjukkan artinya kayak gini, kau kebingungan. Lihat itu. Coba lihat itu bro. Itu kan Nabi Isa itu diberikan kitab itu, gimana itu? Nah, terus kalau di zaman kami Nabi Isa diberikan kitab, terus kenapa, Bang? Ya, kenapa kau menyangkali tadi? Harusnya kau bilang Nabi Isa itu memberitakan kitab Injil. Kalau di orang Kristen, Isa tidak memberitakan kitab Injil, tapi Yesus memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil dengan kitab Injil beda maknanya. Injil itu kabar baik, yaitu Yesus dengan segala karya dan perbuatannya, ajarannya. Itulah Injil. Kalau kitab Injil adalah tulisan para nabi, para rasul dalam pimpinan Roh Kudus tentang Yesus dan karya Yesus. Itu kitab Injil. Jadi kitab Injil dengan Injil beda maknanya bro.
Yesus itulah Injil, dia memberitakan Injil. Kemudian Injil yang dinyatakan oleh Yesus itu dituliskan para rasulnya. Kitab yang ditulis itulah disebut kitab Injil. Oke? Gimana itu, bro? Itu kitabmu, itu kitab Quran. Jadi Nabi Isa itu menerima kitab Injil. Cuma sekarang tugasmu adalah di mana kitab Injil yang dibawa Nabi Isa? Padahal itu datang dari langit loh, itu kitab itu. Masa kitab Allah gagal 2 kali, kitab Taurat gagal, nggak ada. Kitab Injil juga gagal, nggak ada. Kitab Zabur juga nggak tahu di mana sekarang. Makanya lagu Ayu Ting Ting. Di mana, sekarang gitu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Bang. Ayo carikan. Terus Ya, gimana, bagaimana dengan kalian kitab Injil yang tidak ditulis pada zaman Yesus? Maka Yesus Memang tidak bagi orang mengklarifikasi. Kristen, sejarah di dalam gereja secara Kristen juga tidak ada kitab Injil ditulis oleh Yesus. Nah, Tidak ada kitab Injil diberikan kepada Yesus. Gak ada sejarahnya itu. Bagi orang Kristen, kalau dikatakan Yesus menerima kitab Injil, dongeng itu. Nah, terus? Kalau dikatakan Yesus itu menulis kitab Injil, juga dongeng. nah, terus Makanya kalau Isa menerima kitab Injil, Isa itu bukan Yesus. Isa dengan Yesus dua sosok yang berbeda. Kalau Isa artinya nggak tahu saya. Apa artinya nama Isa? Kalau Yesus jelas arti namanya juru selamat, penyelamat Bang, dunia. halo Bang, Kalau Isa yakin namanya artinya juru selamat dunia nggak Isa? Bang, halo. Iya bang. Nah, kan menurut Kristen menurut Kristen itu Isanya Islam itu berbeda dengan Yesusnya Kristen. Oh iya jelas dong. Arti Nah, namanya saja berbeda. Ya. Gelarnya saja berbeda. Kalau Isa itu Al-Masih kan. Kalau kami Kristus Mesias. Oke. Al-Masih artinya tahu apa? Al-Masih. Coba. Apa arti Isa Al-Masih? Gini, kan Jawab dulu dong. Apa artinya Isa Al-Masih? Ya itu ntar dulu gini. Itu kan sama-sama mirip punya bunda namanya Maryam kalau di Oh, Islam. beda lagi. Jangan dulu ke situ. Nanti kita bahas bundanya. Ntar dulu, Kalau sekalian. Maria, dengar dulu. Kalau Maria di dalam Alkitab itu suku Yehuda. Kalau masa- Maryam di dalam ini Quran gini. itu suku Lewi, beda bro. Iya, ini kalau Karena Maryam di dalam Quran itu saudara Harun, saudara anak Imron. gini Bang, ini banyak Harun, Imron dan Maria Ya, tapi- hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi jangan samakan. tapi hebat banget bedanya mulai dari Abrahamnya beda, Yakubnya beda. Ya beda, bro. Bisa Beda lah. bedanya bisa seruntun kayak gitu ya. Beda Abraham, Oh iya, beda karena Ibrahim. Quran itu kan dengarin bro. Karena Quran itu kan ditulis tahun 600 toh, 610 sampai 632 diwahyukan kan. Sedangkan kitab Taurat sudah ada di zaman Musa 1500 tahun sebelum Iya. Masehi. Kalau dibuat jaraknya dengan Al-Qur'an, itu jaraknya 2100 sebelum Muhammad lahir, sudah ada kitab Taurat. Iya Kitab Injil betul. sudah ada 600 tahun sebelum Muhammad. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Quranmu itu tidak ada hubungan dengan apa yang ada di dalam Alkitab kami. Tidak ada hubungannya. Ya kitabmu lah bro. Iya. Jadi kalau beda di dalam kitabmu memang berbeda karena nggak ada hubungan. Allah di dalam kitabmu juga bukan Allah di dalam kitab kami. Allah Iya, di bisa. dalam kitab kami itu Bapa di surga, Bang. nama keagungannya Yahweh. Kalau di kitabmu itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan negeri Mekah, beda, Bro. Kenapa Kristen nyebut Allah, Bang? Loh, kami kan nggak menyebut Allah, kami menyebut Allah kok. Nggak Allah Allah. itu, iya, Allah tulisan- kalian, kami Allah. Tulisan teks Indonesia itu Allah. Iya, kami bacanya Allah juga. Kalian kan bukan- bacanya Allah Ya, kan? Itu dasarnya dari mana? Ya Bang? udah Allah dengan Allah beda, Bro. Iya, Allah tulisan Indonesia Allah bukan Allah di Indonesia. Ya tulisan udah, kenapa Allah itu- kalian ikut-ikut? Kenapa kalian bacanya jadi Allah padahal bahasa Indonesianya Allah? Nah, Ini yang itu salah. Kenapa kalian baca Allah? Nah, kalian Bahasa ngambil Indonesia teks kan Allah, dari- bro. Di teks asli kitab Alkitab apa? Teos kan? Ya, ATK asli Alkitab kami itu Theos. Nah, nggak ada. Teos itu kan kalau di Indonesia kan Tuhan sebenarnya. Allah itu bahasa Arab. Enggak, Theos itu dalam bahasa Indonesia itu bukan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia coba itu googling dulu, Allah. Bang. Ini Coba googling dulu. ini bukan hanya di Google, ini saya tunjukkan Alkitabnya. Jangan ketawa, nanti kau nangis. Alkitab Abang kan sudah terjemahan yang sudah versinya kalian. Loh, ini saya tunjukkan bahasa aslinya. Saya tunjukkan beberapa bahasa. Tenang kau bro, tenang di boncengan seperti yang di hatiku. Ini kita lihat ini. Di bawah ini bisa cek Google aja, di Google itu.
Nggak Theos usah itu di Google, apa? ini saya buka ini. Allah itu dari bahasa Arab, Bang. Mau dari bahasa Arab. Aduh, Allah kau itu. kurang banyak mainmu, bro. Lihat ya. Gimana? Saya tunjukkan ini. Tenang dulu. Kalau dibilang tenang aja, bro. Ini saya lagi tunjukkan data ini. Nih. Mana? Iya, kita bicara ini data ya, bro ya. Ya, coba. Mata di papan tulis. Nah, ini. Bahasa Inggrisnya apa? Lord. Sekarang kita masuk ke bahasa apa? Ini Allah, bahasa Inggrisnya ini God. Tuhan, Lord. Beda kan? Kita Tuhan masuk kok ke Lord, bahasa apa Bang? sekarang? Lord Mau itu bahasa apa Tuhan. kau? Lord itu Tuhan atau Tuan? Ya Lord, Tuhan dengan Tuhan sama. Nanti saya kasih data. Sama. Ini, saya kasih Tuan bahasa kan Yunani. ada Tuan tanah, Tuan guru. Udah tenang dulu. Kalau dibilang tenang di boncengan. Lihat. Bahasa Indonesia Allah, bahasa Yunani apa? Theos. Bahasa Indonesia Tuhan, bahasa Yunani apa? Ini kurios. Jadi kurios itu Tuhan, Theos itu Allah. Mau bahasa Arab? Nih, kita pakai bahasa Arab. Bisa kau bahasa Arab? Di sini Allah, di sini apa ini? Allah kan? Di sini Tuhan, di sini apa? Robbi, betul? Bisa baca nggak doh? Ini Robbi. Di sini Tuhan, di sini Allah, di sini Allah. Mau bahasa apa lagi? Bahasa Jawa. Kau minta satu, ku kasih banyak. Mau bahasa Batak coba. Nih, di sini Allah, bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya Allah, bahasa Jawanya Allah juga. Bahasa Indonesia Tuhan, bahasa Jawa apa? Gusti. Nah, kau kurang jauh mainnya, bro. Udah ya? Oke, apalagi mau kau tanya? Cukuplah dulu, nanti bahasa Batak, nanti jadi berbahasa Batak aku sama si Agatha, ya kan Agatha? Masih bisa kau bahasa Batak? Udah? Adit, gimana? Jadi Allah yang kamu sembah bukan Allah yang kami sembah, bro. Iya, jadi nggak usah kau sama-sama kan. Allahmu ya Allahmu lah, nabimu ya nabimu, Tuhanmu ya Tuhanmu. Gak ada hubungan dengan kita, bro. Nah itu, sekarang coba kau cari dulu data. Di mana kitab yang diberikan kepada Nabi Isa waktu Nabi Isa masih kecil itu? Itu langsung diturunkan dari langit loh itu. Harusnya sudah ada kitabmu itu. Masa kitab yang turun dari langit yang diberikan kepada Isa bisa hilang? Harusnya kalian menjaga itu dan mencari itu. Apa? Dibakar seperti zaman Utsman? Atau dibuang ke Sungai Nil seperti di zaman Kairo Mesir? Ayo. Tanggapan kritis mengenai klaim Injil yang dibawa oleh Isa telah hilang atau dipalsukan seringkali muncul dalam diskusi antara Islam dan Kristen. Berikut ini 5 respons kritis kita sebagai orang Kristen terhadap klaim tersebut. 1. Konsep Injil dalam Al-Quran dan Injil dalam kekristenan berbeda. Al-Quran menyebut Injil sebagai kitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih, Quran Surah 5 ayat 46, Quran Surah 57 ayat 27. Namun, Al-Quran tidak memberikan deskripsi detail tentang isi Injil ini, selain menyebutkan bahwa itu adalah kitab petunjuk dan cahaya. Dalam kekristenan, Injil berasal dari kata Yunani Evangelion yang berarti kabar baik, merujuk pada keempat Injil dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mencatat kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kritik kita. Klaim bahwa Injil yang dibawa Isa berbeda dari Injil yang dimiliki umat Kristen menunjukkan kesalahpahaman tentang apa itu Injil dalam konteks kekristenan. Tidak ada bukti historis maupun manuskrip yang mendukung keberadaan Injil tunggal yang berbeda dari keempat Injil dalam Perjanjian Baru. Jadi, kalau ada yang bilang pernah ada kitab Injil yang dibawa Yesus, mana kitabnya, di mana hilangnya atau di mana yang aslinya, kapan hilangnya, kenapa hilang, bagaimana hilangnya Injil itu? 2. Klaim pemalsuan Injil tidak berdasar secara historis. Tuduhan bahwa Injil dipalsukan seringkali mengacu pada doktrin Islam, tetapi tidak ada bukti historis maupun arkeologis yang mendukung klaim ini. Manuskrip Perjanjian Baru yang kita miliki saat ini, seperti Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus abad ke-4 Masehi, menunjukkan kontinuitas teks Injil sejak abad pertama. Fragmen Injil seperti Papirus Rilens P52, yang bertanggal sekitar tahun 125 Masehi juga membuktikan bahwa teks Perjanjian Baru yang kita miliki tetap terjaga. Kritik kita, jika Injil dipalsukan, kapan dan siapa yang memalsukannya?
Mengapa tidak ada catatan historis dari musuh-musuh kekristenan di abad pertama yang mengklaim adanya pemalsuan besar-besaran? Selain itu, Injil telah menyebar ke berbagai wilayah dengan cepat, sehingga sulit secara logis untuk memalsukan teks yang sudah beredar luas. 3. Kesaksian Al-Quran sendiri tentang Injil. Al-Quran sendiri mengakui keberadaan Injil di zaman Nabi Muhammad abad ke-7 Masehi. Quran Surah 5 ayat 47 mengatakan, hendaklah ahli Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Injil yang dianggap otentik masih ada di zaman itu. Quran Surah 10 ayat 94 memerintahkan Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab jika ragu, yang menunjukkan bahwa kitab mereka masih dianggap memiliki otoritas. Kritik kita, jika Al-Quran mengakui bahwa Injil masih ada di zaman Muhammad, bagaimana mungkin Injil diklaim telah hilang atau dipalsukan sepenuhnya? Tidak ada indikasi bahwa Injil yang disebut di zaman Muhammad berbeda dengan Injil yang digunakan oleh umat Kristen sekarang. 4. Pemahaman Injil dalam Islam didasarkan pada tradisi lisan. Dalam tradisi Islam, diyakini bahwa wahyu Allah kepada Isa adalah wahyu lisan yang kemudian hilang atau diubah. Namun, tidak ada bukti sejarah atau manuskrip kuno yang mendukung klaim ini. Sebaliknya, ajaran Kristen didasarkan pada manuskrip yang terdokumentasi dengan baik, diaudit oleh banyak saksi, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa sejak awal. Kritik kita, menuduh Injil yang ada saat ini sebagai Injil palsu tanpa bukti konkret lebih sekedar klaim daripada klaim historis atau tekstual. Kritik historis atas teks Perjanjian Baru justru menunjukkan bahwa isinya dapat dipercaya. 5. Kesaksian sejarah dan manuskrip Injil. Saat ini terdapat lebih dari 5.800 manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani dan lebih dari 20.000 manuskrip dalam berbagai bahasa kuno, Latin, Koptik, Syria, dan lain-lain. Konsistensi teks ini memperkuat keotentikan Injil. Bandingkan dengan manuskrip Al-Quran, di mana teks Utsmani yang digunakan sekarang adalah hasil kodifikasi sekitar 20 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, dan versi-versi lain dihancurkan. Kritik kita, jika manuskrip Injil begitu banyak dan tersebar luas, apakah logis untuk mengklaim bahwa semua manuskrip ini telah dipalsukan secara serempak di seluruh dunia? Hal ini sulit diterima secara logis. Jadi ini adalah kesimpulan saya. Klaim bahwa Injil dipalsukan atau hilang tidak memiliki dasar historis, manuskrip, maupun logis. Sebaliknya, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Injil yang dimiliki oleh umat Kristen saat ini adalah Injil yang diajarkan dan diwariskan sejak abad pertama. Tuduhan pemalsuan seringkali didasarkan pada asumsi teologis yang tidak didukung oleh bukti konkret. Jika klaim pemalsuan benar, maka pihak yang menuduh perlu memberikan bukti manuskrip kuno yang berbeda secara signifikan dari Injil yang ada sekarang. Marky Borkeber, mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.